Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Sila, NPM 1921911020, kelas Penjas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan energi dan bagaimana cara menghitung kebutuhan energi. Nah, untuk yang pertama yaitu kebutuhan energi. Sebagai makhluk hidup mempunyai ciri, yaitu contohnya bergerak. Kenapa bergerak? Karena ada kontraksi otot atau gerakan otot. Nah, dalam kontraksi otot ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak otot tidak sadar atau disebut involuntar, dan yang kedua yaitu gerak otot sadar atau voluntar. Gerak otot tidak sadar ini suatu gerakan tanpa adanya perintah atau suruhan dari otak, atau bisa disebut dengan gerak refleks. Contohnya misalkan pada organ dalam tubuh kita. Nah, organ dalam yang bekerja misalkan seperti contohnya jantung, diperintah tanpa bekerja tanpa diperintah oleh otak. Nah, ini bisa disebut dengan gerakan otot tidak sadar. Nah, sedangkan gerakan otot sadar yaitu di mana gerakan yang gerakannya diperintahkan oleh otak. Nah, contohnya ketika kita akan memegang sebuah benda, berjalan, berlari, dan lain sebagainya. Nah, dalam tubuh kita ada dua sistem energi. Yang pertama energi kimia. Nah, energi kimia ini yaitu di mana metabolisme makanan atau pemecahan zat-zat gizi dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau pembentukan struktur tubuh. Kemudian yang kedua ada energi mekanik atau kontraksi otot atau mekanisme kerja otot. Nah, kedua energi ini saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan? Karena energi dari makanan yang dikonsumsi oleh tubuh kita yang terjadi pada energi kimia tersebut akan menjadi penyebab timbulnya kontraksi otot yang terjadi pada energi mekanik. Kemudian yang selanjutnya itu pengelompokan olahraga berdasarkan sistem kerja saraf dan otot untuk penentuan kebutuhan energi dan zat gizi. Misalkan pada olahraga angkat besi, tolak peluru, tinju. Nah, karbohidrat power yang diperlukan yaitu misalkan karbohidratnya yang diperlukannya yaitu 45% sampai 50%, lemaknya 30% sampai 35%, dan proteinnya 17% sampai 20%. Nah, adapun pada permainan sepak bola, bola voli ataupun bola-bola besar, lemak yang dibutuhkan yaitu 30 sampai 35%, karbohidrat yang dibutuhkan yaitu 50 sampai dengan 60%, dan protein yang dibutuhkan yaitu 12 sampai 15%. Nah, kemudian yaitu kita sudah membahas tentang energi. Nah, untuk itu apa sih energi itu? Definisi energi itu apa sih? Nah, energi ini merupakan zat yang diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan suatu gerakan. Nah, ketika kita melakukan suatu gerakan, tentu gerakan yang kita lakukan itu memerlukan energi. Kemudian apa sih manfaat energi yang kita butuhkan itu? Nah, manfaat energi bagi tubuh kita yaitu misalkan yang pertama sebagai proses pertumbuhan dan pertahanan tubuh. Tentu dalam proses pertumbuhan manusia memerlukan energi untuk kebutuhan pertumbuhannya. Kemudian yang kedua yaitu untuk mempertahankan suhu tubuh. Energi ini dapat mempertahankan suhu tubuh di mana ketika kita memiliki energi yang cukup di dalam tubuh kita, maka suhu yang di dalam tubuh kita itu akan normal. Kemudian yaitu untuk gerakan otot tak sadar dan gerakan otot sadar. Kemudian menurut Departemen Gizi dan
kesehatan masyarakat, manfaat energi adalah yang pertama yaitu metabolisme basal atau kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh vital yang meliputi contohnya sistem peredaran darah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu untuk aktivitas fisik atau aktivitas fisik ini merupakan setiap gerakan tubuh yang melibatkan otot dan memerlukan energi dan tenaga. Kemudian yang ketiga yaitu efek makanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem energi. Nah, dalam tubuh kita sistem energi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aerobik dan anaerobik. Nah, anaerobik dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama analatik, di mana sistem yang di mana dalam sistem alatik ini merupakan sistem yang menyediakan energi siap pakai. Nah, energi siap pakai ini biasanya digunakan untuk permulaan suatu kegiatan. Kedua yaitu alaktik. Nah, alaktik ini misalkan contohnya ketika kita sudah kehilangan energi atau kehabisan energi untuk melakukan suatu aktivitas fisik dari energi alaktik, maka pada sistem alaktik ini akan membuat energi dengan cara mengurangi glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik. Nah, sehingga terciptanya energi baru untuk melakukan aktivitas fisik yang selanjutnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya itu perhitungan kebutuhan energi. Bagaimana sih cara kita menghitung kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, dalam perhitungan energi memerlukan beberapa tahap dalam proses perhitungannya. Misalnya, saya berumur 20 tahun dan berat badan saya 60 kg serta tinggi badan saya 165 cm. Nah, saya merupakan mahasiswa aktif pendidikan jasmani dan saya juga sebagai atlet bela diri taekwondo. Nah, aktivitas fisik yang saya lakukan yaitu saya latihan fisik selama 3 kali dalam seminggu dan selama 60 menit atau 1 jam, dan saya juga berlatih selama 3 kali dalam seminggu dan berlangsung 40 menit. Nah, untuk itu bagaimana sih cara menghitung kebutuhan energi untuk saya dari cerita saya barusan? Nah, untuk yang pertama menggunakan tahap yang pertama yaitu tentukan status gizi. Nah, status gizi ini menggunakan rumus berat badan dibagi tinggi badan. Nah, berat badan saya sudah saya katakan tadi, berat badan saya adalah 60 kg dibagi 1,65 pangkat 2. Nah, hasilnya akan jadi 22,2. Nah, dalam tabel status gizi seperti di atas ini, 22,2 dapat dikatakan sebagai berat badan yang normal. Nah, kemudian lanjut ke tahap 2 yaitu menghitung besarnya BMR. Nah, BMR ini bagaimana cara menghitung BMR ini, yaitu pada rumus di atas ini, yaitu umur saya kan 20 tahun, jadi memakai rumus yang ini. Jadi 14,7 dikali berat badan saya ditambah 496, jadi 14,7 dikali 60 ditambah 456 dan hasilnya yaitu 1376. Kemudian menggunakan tahap yang ketiga yaitu hitung SDA-nya. Nah, untuk menghitung SDA, rumus yang kita gunakan yaitu BMR yang sudah kita ketahui tadi ditambah SDA. SDA itu yaitu adalah 10% BMR. Nah, 1378 ditambah 10% yaitu 137,8 kalori. Nah, kemudian lakukan tahap yang keempat yaitu menghitung energi aktivitas harian. Nah, rumus yang kita gunakan yaitu faktor aktivitas fisik dikali
BMR tambah SDA. Aktivitas harian yang saya lakukannya adalah kuliah. Dapat dilihat kuliah ini termasuk ke dalam aktivitas ringan sampai sedang. Nah, untuk perempuan 1,6. Jadi, masukkan ke rumus yaitu 1,6 dikali 1378 ditambah 137,8. Nah, hasilnya adalah 2425. Nah, untuk ketika selesai menghitung energi aktivitas harian, selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu menghitung energi untuk latihan atau bertanding. Saya melakukan aktivitas latihan saya menggunakan lari selama 5 menit. Nah, dapat dilihat dari rumus di atas ini, banyaknya saya latihan per minggu dikali lamanya latihan dikali kalori. Nah, dapat dimasukkan ke dalam rumus yaitu saya melakukan aktivitas selama 3 kali dalam seminggu, yaitu dimasukkan 3 dikali 60 ditambah 12. Nah, hasilnya yaitu 2160. Nah, untuk aktivitas latihannya yaitu 3 dikali 40 kali 8 yang hasilnya 1440. Nah, kemudian cara menghitung tahap 5 ini, lama latihan ditambah besar energi dibagi 7. Lama latihan saya sebanyak 2160 ditambah 1440. Kemudian dibagi 7 dan hasilnya 514 kalori per hari. Jadi total kebutuhan energi saya per harinya adalah 2425 ditambah 514, hasilnya 2939 kalori. Jadi kebutuhan energi yang saya butuhkan dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu 2939 kalori yang harus masuk ke dalam tubuh saya per harinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.